Halo Talavers. Baru 3 bulan Presiden Joko Widodo menduduki kursi orang nomor 1 di pemerintahan tanah air, ia langsung merombak struktur pimpinan kepolisian Republik Indonesia. Jenderal Sutarman yang saat itu duduk sebagai pucuk pimpinan diberhentikan dari masa jabatannya. Hanya 8 bulan sebelum memasuki masa purna baktinya. Usut punya usut, orang yang diplot untuk menggantikan posisi Jenderal Sutarman adalah orang yang dekat dengan lingkaran istana. Sosok tersebut adalah Budi Gunawan, orang kepercayaan Megawati Soekarno Putri, yang notabene merupakan ketua partai pengusung utama Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu. Kedekatannya dengan Megawati bukan sekedar isapan jempol belaka. Itu berkaitan dengan perjalanan panjang karir Budi Gunawan di kepolisian. Maklum, ia adalah ajudan presiden dari unsur kepolisian saat Megawati menjabat sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Namun, jauh sebelum menjadi tangan kanan presiden wanita pertama di Indonesia itu, pria kelahiran 11 Desember 1959 ini memang telah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang perwira polisi yang berkelas. Status sebagai lulusan Akabri membuat beban di pundaknya semakin berat. Terlebih lagi saat jabatan pertamanya yaitu Kapolsek Tanjung Karang Barat Poltabes Bandar Lampung yang mulai ia duduki. Namun dengan hati-hati ia mulai meniti karirnya dari bawah. Namanya baru mencuat saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai wakil presiden di tahun 1999. Budi saat itu didapuk untuk menjadi ajudan wapres, posisi yang tak sembarang perwira bisa mendudukinya. Itu sebabnya ajudan ini akan menjadi mengampu kepercayaan pimpinannya setiap hari bahkan setiap detik. Karena kepercayaan itu pula, saat Megawati naik tahta menjadi presiden, Budi Gunawan tetap dibawa sebagai ajudan hingga masa jabatannya berakhir. Pasca pergantian presiden, karirnya tidak meredup. Perwira Angkatan 1983 ini kemudian dipromosi menjadi Kepala Biro Pembinaan Karyawan Polri pada tahun 2004. Budi Gunawan juga sempat digiring ke daerah untuk memimpin kepolisian Provinsi Jambi saat pangkatnya masih Inspektur Jenderal dengan 2 bintang di pundaknya. Tak lama berselang, ia ditarik kembali ke Mabes Polri untuk dijadikan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Hingga di tahun 2015, namanya menjadi calon tunggal Kapolri yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. Budi Gunawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sukses melenggang di tahapan Fit and Proper Test yang diselenggarakan DPR RI. Disinilah gonjang-ganjing level elit negeri ini dimulai. Sesaat setelah rekomendasi DPR meloloskan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi justru menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus rekening gendut. KPK melalui ketuanya saat itu Abraham Samad memberikan pernyataan bahwa nama Budi telah masuk daftar penyelidikan sejak menjabat Karobinkar Polri tahun 2004 lalu. Sontak, hal ini menjadi heboh di masyarakat. Budi yang seharusnya beberapa hari lagi resmi menjabat sebagai orang nomor 1 di korps berbaju coklat itu, malah tersandung batu besar yang bisa menghancurkan karirnya. Elit politik dari partai pimpinan Megawati mulai bersuara sumbang. Hasto Kristianto misalnya, yang menyebut Abraham Samad sakit hati pada Budi Gunawan karena tidak menjadi cawapres Jokowi di tahun 2014 lalu. KPK juga mendapat semacam serangan balasan dari Polri. Pertama, Wakil Ketua Komisi Anti Rasuah tersebut, Bambang Wijoyanto, ditangkap oleh Bareskrim Polri dan diborgol layaknya seorang kriminal dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa Pilkada Kota Waringin Barat bersumpah palsu. Penangkapan ini memicu kemarahan publik sekaligus mendulang simpati. Di sisi lain, Budi Gunawan juga bermanuver dengan melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Hebatnya, gugatan tersebut dikabulkan.
Sayangnya, meski tak lagi berstatus sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatannya sebagai Kapolri guna menghindari pergolakan yang lebih serius. Tak berselang lama, mantan Kapolda Bali ini diposisikan sebagai Wakapolri di bawah Kapolri terpilih Jenderal Badrodin Haiti. Jabatan yang seolah menjadi persinggahan bagi dirinya karena setahun berikutnya Presiden mengangkat ayah 3 orang anak ini sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional, jabatan yang ia emban hingga kini. Tapi mengingat kasus rekening gendut yang sempat menjeratnya, apa benar tuduhan tersebut tidak terbukti? Jika ditilik dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang terakhir kali ia laporkan di tahun 2013 lalu, Budi Gunawan memiliki total tabungan berbentuk kas sebesar 383 juta rupiah dan 24.000 US dollar. Terdengar tidak begitu bombastis jika melihat menterengnya jabatan-jabatan yang pernah ia genggam. Namun, jika dijumlah dengan instrumen kekayaan lainnya, harta milik Ketua Umum PB Esport Indonesia ini mencapai 22,6 miliar rupiah. Itu pun mengacu pada data yang dirilis nyaris 10 tahun lalu. Dalam rincian harta yang ia laporkan semasa menjabat sebagai Kalemdiklat Polri itu, Budi Gunawan hanya memiliki 2 unit kendaraan. Mitsubishi Pajero Sport lansiran tahun 2011 menjadi salah satu pilihannya. Ketangguhan khas SUV leather frame mungkin menjadi pertimbangan terdepan saat Budi membeli mobil ini. Terlebih lagi, wibawa yang diusung mobil ini lekat dengan citra kepolisian. Berikutnya ada Nissan Juke. Pelopor di kelas crossover pasar otomotif tanah air ini juga ia beli di tahun 2011. Melihat wujud dari mobil ini tentu mengandung reaksi love and hate garis keras di kalangan pecinta otomotif. Bentuk yang nyentrik itu pula yang kemungkinan membawa mobil ini ke garasi ribuan orang. Kedua mobil tersebut ditaksir bernilai 475 juta rupiah. Angka yang tergolong sederhana, mengingat perwira yang saat ini berpangkat Jenderal Bintang 4 pernah memiliki mobil-mobil yang masuk kategori mewah, seperti Toyota Harrier dan Nissan Teana. Namun, kendaraan bukanlah poin penting di dokumen tersebut, sebab kekayaan milik guru besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini didominasi oleh harta tidak bergerak. Total, Budi Gunawan membukukan sekitar 37 aset properti yang tersebar di berbagai daerah seperti Subang, Bogor, Bandung, hingga Jakarta Selatan. Total ke-37 aset tersebut bernilai sebesar 21 miliar rupiah dengan nilai terbesar jatuh pada tanah dan bangunan seluas 1.000 meter persegi di Jakarta Selatan yang nilainya sebesar 3,7 miliar rupiah. Selain kendaraan dan properti, ayah dari anggota DPR RI Muhammad Herfiano ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 215 juta rupiah ditambah dengan usaha pembordiran senilai 40 juta rupiah. Andai masih aktif di kepolisian, total harta tersebut bisa menjadikannya sebagai salah satu perwira polisi terkaya di Indonesia, mendekati raihan Irjen Teddy Minahasa yang disebut-sebut sebagai polisi terkaya saat ini.